Selamat sore, perkenalkan nama saya Angelina Handini Widi Pratiwi dengan NIM 200111602, mata kuliah praktikum basis data, program studi manajemen informatika reguler sore, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Danuri Eskom. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana studi kasus manajemen basis data. Dan saya mengambil sebuah kasus, yaitu rumah sakit yang ada di kota Semarang. Terdapat banyak sekali orang yang memeriksakan kesehatannya setiap harinya. Tentunya rumah sakit ini membutuhkan pengelolaan untuk data-data yang tersedia. Dengan menggunakan sistem basis data, diminta untuk membuatkan sebuah perencanaan sistem guna mengelola data tersebut. Dan saya sudah mencantumkan bagaimana cara penyelesaian serta bagaimana rencana yang akan saya buat dalam melanjutkan studi kasus tersebut. Untuk database yang saya ambil itu adalah rumah_sakit dengan perincian sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada tabel pasien dan rancangannya itu ada field name, tipe, size, dan contoh isian. Dan ini tergantung dengan data yang kalian butuhkan. Untuk field name ada nomor antrian, nama pasien, jenis kelamin, umur, dan alamat. Dan itu adalah gambar apabila rancangan pada tabel pasien sudah jadi. Yang kedua ada rancangan pada tabel pembayaran. Isinya juga sama, ada field name, tipe, size, dan contoh isian. Untuk field name agak sedikit berbeda karena nomor kamar, tanggal, status, agama, jenis penyakit, dan nomor HP. Dan itu adalah gambar pada tabel pembayaran apabila sudah jadi. Kemudian ada rancangan tabel rawat inap. Untuk field name-nya ada kode pembayaran, nomor kamar, nomor antrian, nama orang tua, jenis pembayaran, dan total pembayaran. Dan itu juga tabel yang apabila rancangan tadi sudah jadi. Dan kegunaan lookup di situ itu untuk mempermudah pencarian data. Dan manfaat dari tabel itu adalah untuk menyimpan data. Jadi data yang kita punya itu bisa disimpan di dalam tabel tersebut. Untuk yang selanjutnya ada rancangan relasi, ya seperti pada video yang sudah tersedia. Di situ terdapat 3 tabel dan itu saling berhubungan antara tabel pasien, tabel pembayaran dengan tabel rawat inap. Karena memang kegunaan dari relasi untuk menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Kemudian ada rancangan form. Di sini ada form input pasien. Terus yang selanjutnya ada form input pembayaran. Dan yang ketiga itu ada form input rawat inap. Dan kegunaan dari form sendiri untuk mempermudahkan dalam menginput data yang tadi yang dari tabel agar mempermudahkan dalam memasukkan data. Kemudian yang selanjutnya ada rancangan report. Yang pertama, ada laporan data pasien. Yang kedua ada laporan data pembayaran. Dan yang ketiga ada laporan data rawat inap. Dan kegunaan dari report ini adalah hasil dari output dari hasil form tadi. Dan hasilnya akan masuk ke dalam report. Kemudian yang selanjutnya ada rancangan form filter dan report filter. Yang pertama ada form filter pasien. Kemudian dengan report filter pasiennya juga. Dan yang kedua ada form filter pembayaran. Kemudian ada report filter pembayarannya juga. Dan yang ketiga ada form filter rawat inap dan report filter rawat inap. Untuk kegunaan form filter sendiri itu untuk mencari data melalui form. Jadi apabila
kalian pilih data yang ingin kalian cari, kemudian kalian klik kata cari itu, lalu akan muncul dengan sendirinya data yang ingin kalian cari tersebut. Kemudian kegunaan dari report filter sendiri itu untuk menampilkan data yang sudah difilter. Jadi nanti pada saat diakses akan muncul semua data yang sudah difilter dan itu akan muncul secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya ada rancangan menu, sistem informasi rumah sakit. Jadi ini adalah sebuah rancangan atau gambaran bagaimana nanti menu yang akan saya tampilkan pada akses, dan di situ ada pendataan input pasien, ada laporan data pasien, ada filter data pasien, ada report filter pasien, dan di situ lengkap. Jadi kalian tinggal klik saja kalian ingin membuka data yang mana, itu akan otomatis langsung tertuju pada data yang ingin kalian buka. Dan di situ ada tombol close, button close. Itu untuk menutup apabila kalian sudah tidak ingin mencari data yang kalian ingin cari. Jadi bisa ditutup. Dan yang selanjutnya itu ada persiapan startup database. Itu yang digunakan untuk pembuatan menu tadi. Jadi yang kita perlukan itu application title, judulnya, kemudian dipilih display form menunya, kemudian yang dicentang itu hanya itu yang sudah saya kasih tahu. Nah, setelah itu kalian klik OK, dan nanti akan jadi seperti form menu yang tadi, rancangan tadi. Kemudian sekarang kita akan ke akses. Nah, jadi seperti ini tampilan utama pada akses. Sistem informasi rumah sakit. Ya, ini pendataan input pasien. Dan ini bisa diklik next untuk data, bisa diklik keluar. Kemudian input pembayaran. Ini juga sama. Pendataan input rawat inap juga sama, dan bisa otomatis ke data paling akhir dan bisa ke data paling awal. Kalau kita keluar, kemudian ke laporan data pasien, dan ini juga datanya sudah lengkap, dan di sini juga ditambah dengan tombol keluar untuk memudahkan. Laporan data pembayaran juga sama, ya seperti itu. Kemudian kita klik keluar juga. Laporan data rawat inap, ya, kemudian kita keluar dan kita lihat ke filter data pasien. Nah, pada nomor antrian kita bisa pilih nomor berapa, dan ini aku coba cari 9, kemudian klik cari, dan langsung akan keluar data pasien nomor 9 seperti itu. Kemudian kita keluar lagi, dan kita ke filter data pembayaran, kemudian kode pembayaran kita coba PM004, kita cari, kemudian akan muncul otomatis laporan data pembayaran pada kode PM004. Kita keluar, kemudian ke filter data rawat inap, kita cari nomor kamar, dan di sini coba nomor AB17, dan langsung muncul juga data AB17 nomor kamarnya. Lalu kita keluar, kemudian ke report filter pasien. Nah, ini adalah data yang sudah difilter tadi dan otomatis akan menjadi seperti itu. Dan ini, kemudian di akhir juga ada keluar. Kemudian report filter pembayaran juga sama. Ini yang data-data yang sudah difilter tadi. Kemudian diklik keluar juga. Dan yang terakhir report filter rawat inap, ini juga sama dengan tadi.
Dan kegunaan buton keluar itu atau tombol keluar itu untuk mempermudahkan, jadi biar bisa close secara otomatis, menutup secara otomatis seperti itu. Nah, jadi itu tadi rancangan dan akses yang sudah saya buat. Dan apabila masih ada kesalahan dalam pembuatan rancangan beserta aksesnya, ataupun ada kesalahan dalam saya menjelaskan maksud dan tujuan saya membuat ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.